Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Amma ba'd, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali hadir di majelis kajian tafsir tematik yang rutin kita adakan sepekan sekali ya. Yang insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tema yang ada di sekitar kita, yaitu tentang masalah keutamaan menjadi kafilnya anak yatim ya. Keutamaan menjadi para relawan yang memperhatikan pendidikan ataupun kehidupan anak-anak yatim. Bagaimana yang kita ketahui bersama ya, khususnya di kondisi-kondisi sulit ya. Kondisi di mana hari ini ekonomi ya begitu sulit ya di sebagian orang ya, pengangguran di mana-mana ya. Kemudian juga banyak di antara masyarakat yang sulit untuk mendapati pendidikan ataupun kehidupannya ya. Oleh karena itu kita perlu menumbuhkan sifat empati ya, simpati dan peduli terhadap sesama. Khususnya terhadap kehidupan anak-anak yatim ini. Karena peduli terhadap anak-anak yatim itu bagian dari agama kita ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, orang yang tak peduli terhadap kehidupan anak yatim, dia termasuk pendusta ya. Termasuk pengkhianat agama ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi perhatikan, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama ya? Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim ya, artinya tidak peduli terhadap anak-anak yatim, tidak punya jiwa sosial, tidak punya jiwa kasih sayang ya terhadap orang-orang yang lemah. Anak yatim itu walaupun banyak tinggalan harta warisan, tetap aja disebut orang lemah ya. Karena dia belum bisa mencari kehidupannya sendiri. Belum tahu kemana arah kehidupan masa depannya. Sehingga anak yatim ini tergolong orang-orang yang lemah. Nah, agama datang untuk melindungi dan mengayomi, sehingga memotivasi kepada umat Islam supaya memberikan perhatian yang khusus, perhatian yang penuh terhadap perkembangan anak-anak yatim ya, baik akidahnya ya, akhlaknya, pendidikannya, kemandirian ekonominya. Itu adalah tugas kita ya, tugas kita. Dan ini masuk dalam kategori keimanan ya. Nah, kata-kata yatim atau jamaknya yatama dalam Al-Quran itu banyak sekali diulas ya.
sering diulang-ulang di dalam ayat ya. Dari berbagai surat dalam Al-Qur'an itu dikaitkan antara peduli terhadap anak yatim diikat dengan tauhid ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuatlah ihsan. Wabidil qurba, berbuat baik kepada kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Jadi di situ mata rantai ibadah dengan cara mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Nah, kemudian ibadah yang sifatnya sosial, berbakti dengan orang tua, ya peduli terhadap kerabat. Nah, salah satu lanjutan ayat itu tidak memisahkan kepedulian terhadap wal yatama, anak-anak yatim. Bahkan ini menjadi satu pertanyaan yang dijawab oleh wahyu. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang hak-hak anak yatim. Tentang masalah anak-anak yatim ini. Qul islahul lahum khair. Maka Nabi diperintahkan supaya berbuat islah ya. Supaya berbuat ihsan. Supaya memiliki empati, simpati terhadap mereka. Berbuat kebaikan terhadap mereka. Jangan sampai menzalimi anak-anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar ya. Sampai Allah berpesan terhadap anak-anak yatim, kalian jangan melakukan paksaan ya. Terhadap anak-anak yatim jangan berlaku kasar ya. Karena mereka orang lemah ya. Oleh karena itu Al-Quran datang dan juga hadis Nabi SAW datang memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yatim ini. Bahkan di dalam hadis itu dijelaskan, ana wa kafilul yatim lahu wa li ghairihi fil jannah hakadha. Aku, kata Nabi, dan orang yang menanggung, menjamin kehidupan anak yatim, baik anak yatimnya sendiri ya, ana wa kafilul yatimi lahu wa li ghairihi, baik anak yatimnya sendiri atau anak yatimnya orang gitu ya. Anak yatimnya sendiri itu terkadang istri ditinggal mati suaminya, nah kemudian masih punya anak-anak kecil ya. Itu namanya anak yatimnya sendiri ya. Atau anak yatimnya orang gitu ya. Anak yatimnya orang lain. Nanti di surga, fil jannati, di surga hakadha, seperti ini. Wa asyara bis sababati wal wusta. Wa farraja bainahuma syai'an. Jadi kemudian Nabi ketika mengatakan aku dan orang yang menjamin anak yatim hidupnya ya, itu besok di surga seperti ini ya. Jadi Nabi berisyarat seperti ini itu maksudnya Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi gandengan begini ya, bukan begini ya, bukan begini tapi begini. Begini itu berjejeran itu ya. Saking dekatnya dengan Rasulullah SAW besok di surga gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar masuk surga, dia diberikan surga khusus gitu. Ya. Kadang orang masuk surga itu kan bertingkat-tingkat, ada 8 tingkat. Nah, tingkatan yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Nah, itulah surganya Rasulullah ya. Surganya para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada ya. Surga paling tinggi, kelas paling atas. Nah, yang masuk dalam kategori orang-orang yang bakal bertetangga dengan Nabi, satu komplek dengan Nabi ya, itu adalah kafilul yatim ya, orang yang menjamin kehidupan anak yatim. Jadi kafilul yatim ini penting karena
surganya itu bukan surga biasa tapi surga yang luar biasa ya, tidak sekedar masuk surga. Tapi masuk surganya itu bersama Nabi gitu ya. Dan itu jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kemarin pekan yang lalu itu ke Jogja ya. Ke Jogja ke pesantren yatim ya, pesantren yatim. Yaitu pesantren The Muttaqin atau Darul Muttaqin ya. Pesantren yatim yang sangat luar biasa ya. Pesantren yang telah melahirkan hafid Indonesia yaitu Ahmad dan Kamil itu loh ya. Bapak lihat di YouTube itu Ahmad dan Kamil itu anak yatim yang hafal Quran sampai pojok-pojoknya Quran dia hafal, barisnya Quran dia hafal ya. Ayat-ayatnya dia hafal, 30 juz mutkin ya, hafalannya bagus sekali. Anak yatim ya. Nah, saya datang dan tim dari Dewan Dakwah ya untuk menerima wakaf ya. Jadi pesantren itu mau diwakafkan ke Dewan Dakwah Pusat. Kita survei, kita dialog ya, dengan pengasuhnya. Pengasuhnya itu namanya Ustadz Ike Muttaqin ya. Ustadz Ike Muttaqin ini alumni IPB ya, tahun 1990 ya, alumni angkatan 90 ya. Jadi setelah tamat IPB beliau jadi konsultan, jadi pengusaha yang sukses, yang kaya raya. Nah, akhirnya beliau terpanggil untuk mengasuh anak yatim karena dulu dia memang anak yatim ya. Jadi kekayaannya semuanya itu untuk anak yatim. Kekayaannya semuanya untuk anak yatim. Dia tungguin sendiri, dia asuh sendiri ya. Anak yang masuk situ adalah usia tidak lebih dari 8 tahun. Dia punya target setiap selesai SD sudah hafid 30 juz. Ya, dikasih makan, santrinya gemuk-gemuk sangat luar biasa ya. Semua aset-asetnya untuk anak yatim ya. Bahkan cita-citanya anak yatim ini akan ditanggung pendidikannya sampai S1, sampai kuliah ya. Kalau perlu nikah dinikahkan dan seterusnya, dijadikan kader. Itu sangat luar biasa. Nah, akhirnya beliau mengatakan karena kondisi kesehatan saya Pak Ustadz, jantung saya sudah di ring 8 ya, kemarin sempat kena COVID ya. Ini saya khawatir usia saya tidak sampai untuk menjaga anak-anak yatim ini. Maka seluruh aset yang saya miliki saya wakafkan ya ke Dewan Dakwah Pusat ini. Itu luar biasa Pak. Semua asetnya itu sangat mahal sekali. Ada aset itu untuk pembiayaan pesantren yatimnya, itu ada aset kos-kosan dekat Rumah Sakit Sarjito, dekat UGM itu ya. Itu tidak tanggung-tanggung, kos-kosan itu ada 99 pintu ya, ada yang 50, ada yang 40 dan seterusnya. Itu kos-kosan elit itu. Jadi satu kamarnya itu bisa 1,5 juta. Itu semua dananya untuk anak yatim. Dan diwakafkan di jalan Allah ya, demi untuk anak yatim. Nah, dia cerita, apa yang mendorong, memotivasi Bapak ya, mewakafkan ini semua ya, digunakan sepenuhnya dan selamanya. Maka beliau ketika kami sedang ramah tamah sambil makan itu beliau cerita, saya kepingin supaya masuk surganya bersama Nabi ya. Jadi ana wakafilul yatim di sini. Jadi ternyata termotivasi dengan hadis ini. Jadi aku dan orang yang menjamin kehidupan anak yatim. Jadi menjamin di situ maksudnya apa? Ya nyekolahkan, ya ngasih tempat, ngasih makan, ya ngasih kemandirian dan seterusnya. Jadi ditanggung kafil, ya. Itu besok surganya itu bersama Nabi SAW. Bahkan bersamanya dengan Nabi itu tidak terpisah gitu ya. Artinya seperti 2 jari ini ya. Ya, seperti 2 jari ini. Jari telunjuk dengan jari tengah ini. Nabi tidak mengatakan begini, ya, apalagi begini, tidak mengatakan begini. Jempol dengan jari kelingking tidak, tapi jari ini. Ya, seperti inilah ya. Aku dan kafil yatim, orang yang peduli terhadap anak yatim.
Artinya apa? Ini motivasi yang sangat luar biasa. Ya. Kalau kita kepingin masuk surga, jangan nanggung gitu ya. Surganya sekaligus saja gitu. Surga yang paling elit ya. Ya. Surga yang paling eksekutif misalkan, yang paling bagus ya, atau eksklusif ya misalkan. Ya. Surga yang paling tinggi misalkan. Ya, yaitu surga bersama Nabi. Maka salah satu pintunya itu melalui pintu peduli terhadap anak-anak yatim ya, peduli terhadap anak-anak yatim. Nah, surganya itu besok bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya jamaah sekalian ya, kafilul yatim ya, peduli terhadap anak yatim itu adalah bagian dari agama kita ya. Makanya diulang-ulang. Dulu Kiai Dahlan ya, pendiri Muhammadiyah itu salah satu ideologi yang dibangun ya, doktrin yang senantiasa diulang-ulang oleh Kiai Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu adalah ya, ideologi al-ma'un ini ya. Jadi ayat yang mengatakan tentang masalah anak yatim ini harus menjadi perhatian pokok ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ayat ini diulang-ulang sehingga menjadi sebuah teologi al-ma'un ya. Ya. Ketika murid-muridnya Kiai Dahlan kemudian mempertanyakan, Kiai kenapa diulang-ulang terus ini ayat? Ini surat diulang-ulang terus ya. Nah, jawab Kiai, apakah kalian sudah mengamalkan ayat ini? Surat ini. Ya. Akhirnya Kiai Dahlan menyuruh murid-muridnya untuk mengayomi dan untuk memerdekakan ya anak-anak yatim yang di jalanan ya, yang terlantar ya, diasuh. Makanya dibuatkan asrama ya, dibuatkan panti asuhan dan seterusnya. Itu salah satu teologi al-ma'un yang diajarkan oleh Kiai Dahlan yang sampai hari ini ya, itu menjadi sebuah teologi perjuangan ya. Karena al-ma'un ya, salah satu teologi yang diajarkan adalah peduli terhadap anak yatim. Kalau orang anti terhadap anak yatim ya, itu dia disebut sebagai yukadzibu biddin ya, pendusta agama, pengkhianat agama. Jadi kalau kita punya duit ya, punya kekayaan, sama sekali nggak pernah sedekah untuk anak yatim, itu pendusta namanya ya. Sama sekali nggak ada peduli ya terhadap pendidikan anak-anak yatim yang terlantar. Ya, walaupun orang itu sholat, walaupun orang itu punya strata sosial tinggi, ya tetap aja disebut pendusta ya. Selama tidak punya kepedulian terhadap anak-anak yatim ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dia datang mengeluhkan tentang pikirannya yang tidak tenang ya, kehidupannya yang kering ya. Tidak ada rasa bahagia ya, keras hatinya ya. Maka Nabi memerintahkan orang tersebut ya, supaya imsah ra'sal yatim ya, supaya engkau mengusap kepala anak yatim. Jadi ternyata peduli terhadap anak yatim ini obat gitu ya. Salah satu terapi yang diajarkan oleh Nabi supaya orang itu bahagia gitu. Jadi kadang orang itu hartanya banyak tapi nggak bahagia ya. Ya karirnya itu sukses tetapi terkadang kering, tidak ada kebahagiaan. Nah, salah satu problematikanya adalah apa? Hilangnya sifat tadi ya, sifat peduli. Maka saran Nabi kepada orang tersebut ya, Nabi memerintahkan ya, usaplah kepala anak yatim ya. Jadi orang itu kemudian diperintahkan oleh Nabi supaya mengusap kepala anak yatim. Maksudnya mengusap itu ya tidak hanya sekedar diusap gitu ya. Ya disantuni ya. Kita menjadi relawannya ya. Peduli ya, ngurus pendidikannya ya. Itu adalah terapi ya, supaya hati menjadi lunak, hati menjadi apa? Lembut ya. Itu terapi yang diajarkan oleh Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan menolong anak-anak yatim ini ternyata menyebabkan datangnya kebahagiaan ya, datangnya apa? Kebahagiaan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain itu dijelaskan ya. Di dalam riwayat yang lain itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang pentingnya ya mengasuh ataupun menanggung kehidupan anak-anak yatim. Khususnya kalau anak yatimnya itu adalah perempuan ya. Khususnya kalau anak yatimnya itu perempuan. Ini malah memiliki keutamaan yang lebih khusus ya. Ya semuanya utama ya, ngasuh anak yatim mau laki mau perempuan itu semuanya baik ya. Tapi ada kekhususan ya. Bagi kalau anak yatimnya itu adalah anak yatim perempuan ya. Kenapa? Karena dia sudah lemah ya, tambah perempuan itu lemah lagi gitu. Sehingga Nabi SAW ya memberikan perhatian khusus ya. Di dalam sabdanya riwayat Anas bin Malik ya, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa hakadha wa dhamma asabi'ahu ya, wa dhamma asabi'ahu. Siapa yang menanggung ya, menafkahi ya, menjamin ya kehidupan jariyatain. Jariyatain itu artinya dua jariyah. Jariyah itu perempuan ya, dua anak yatim perempuan. Hatta tablugha sampai balik ya. Misalkan diasuh dari kecil sampai balik, baliknya perempuan itu ya usia 12, 13 ya, sampai balik lah pokoknya ya. Jadi kalau seandainya dia punya dua anak yatim perempuan, dia asuh dari kecil ya. Besok pada hari kiamat, jaa yaumal qiyamah. Nah, orang tadi, ya, orang yang menjamin kehidupan anak yatim perempuan tadi, besok datang pada hari kiamat, aku, wahua dan dia, hakadha, seperti ini. Ya. Seperti ini artinya seperti dua jari. Wa dhamma asabi'ahu, dan Nabi itu merapatkan begini. Jadi jari-jarinya dirapatkan oleh Nabi SAW. Jadi begini nanti, ya begini, rapat begini. Jadi wa dhamma asabi'ahu artinya kalau dalam hadis ini jari-jari Rasulullah dirapatkan. Rapat nggak ada jaraknya itu ya. Itu kalau yang ditanggung adalah anak yatim perempuan. Jadi rapat jarinya. Kalau tadi anak yatim secara umum ya tetap berdampingan, tetapi redaksi hadisnya adalah wa farraja bainahuma syai'an. Nabi agak merenggangkan dikit ya. Jadi begini. Ini kalau anak yatim secara umum ya. Tapi kalau dia memang secara khusus anak yatimnya itu adalah anak yatim perempuan, itu Nabi malah merapatkan betul jari-jarinya. Jadi enggak ada renggangnya sama sekali. Ini menunjukkan tadi ada memang kekhususan ya dari sisi fadilah, keutamaan ngasuh anak yatim. Syukur-syukur kalau anak yatimnya itu adalah apa? Anak yatim perempuan ya. Itu besok pada hari kiamat ya, saking dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya ya. Berdekatannya tanpa jarak ya. Berdekatannya itu apa? Tanpa jarak ya. Baik itu dua, ngasuh anak yatim 2, 3 dan seterusnya ya. Itu memiliki keutamaan khusus ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Kemudian yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi kepada kita ya, supaya hati-hati ya ketika kita diamanahi ya anak yatim, baik anak yatim keluarga kita sendiri ataupun anak yatimnya orang lain, di dalam mengelola ya, mengelola aset-aset anak yatim atau di dalam
mengelola harta anak yatim. Kadang anak yatim itu ya punya harta warisan dari orang tuanya yang meninggal, ya. Atau dia tidak punya harta warisan, kemudian dia diserahkan di suatu yayasan atau panti asuhan, ya, kemudian banyak donatur yang masuk ke situ, ya, yang kemudian menjadi relawan untuk menjamin, ya, kehidupan dan pendidikan anak yatim. Nah, kita sebagai orang yang diamanahi, ya, sebagai orang yang mengelola harta-harta anak yatim itu juga harus hati-hati, ya. Harus hati-hati, jangan sampai makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ya. Jangan sampai memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ya. Karena sekali orang itu makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, maka sama aja memasukkan di dalam perutnya itu api neraka, ya. Sama dengan memasukkan di dalam perutnya apa? Api neraka, ya. Jadi kita sebagai pengelola itu pun harus hati-hati, ya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, ya. Jadi jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, ya. Artinya pengelolanya itu pun harus betul-betul amanah. Baik itu anak yatim kita sendiri, artinya keluarga kita sendiri, ya. Kita sebagai Pak D-nya, ya, kita sebagai Bude-nya, ya. Atau sebagai istri yang ditinggal mati suaminya, ya, kemudian diamanahi anak yatim, ya, itu harus punya tanggung jawab amanah tadi. Yang sampai mendekati harta itu kecuali dengan cara yang paling baik, ya, ya, dengan cara yang ihsan, ya. Karena kebanyakan orang juga salah mengelola harta anak yatim ini, ya. Karena anak yatim ini laku dijual, ya. Terkadang ada beberapa lembaga-lembaga bodong, ya, mengatasnamakan anak yatim, tetapi itu hanya untuk sekedar mengeruk keuntungan, ya, oleh pengelolanya, ya. Banyak juga kasus-kasus seperti itu, ya, mengatasnamakan anak yatim, ya, untuk beasiswa anak yatim, tapi ternyata itu disalahgunakan, ya. Ya, ternyata itu hanya sekedar untuk menipu masyarakat, hanya untuk menggalang dana, mengumpulkan dana demi kepentingan pribadi. Nah, itu masuk dalam kategori memasukkan api neraka di dalam apa? Di dalam perut tadi, ya. Jadi oleh karena itu ini harus hati-hati tadi, ya. Di dalam mengelolanya juga harus hati-hati. Karena itu adalah tanggung jawab, ya, bagian dari agama kita untuk peduli terhadap anak-anak yatim, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di dalam hadis yang lain juga dijelaskan, ya, bahwa, ya, ketika manusia, ya, jadi ketika manusia besok di hari kiamat, ya, ketika sebagian mereka dimasukkan ke dalam api neraka, itu salah satu penyebabnya itu tadi tidak punya rasa peduli, ya, terhadap anak-anak yatim, orang-orang miskin, ya. Hidupnya itu hanya untuk kepentingan pribadi gitu. Enggak punya jiwa sosial. Ya. Ketika ditanya kenapa kamu masuk neraka? Masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk ke neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, ya. Dia jawab, saya masuk neraka itu gara-gara dulu enggak ngurusi sholat dan juga enggak ngurusi orang miskin, enggak ngurusi orang yatim, anak-anak yatim, ya. Ternyata dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ke dalam neraka Saqar tadi disebabkan hilangnya jiwa sosial, ya. Enggak punya, ya, enggak punya kepedulian sosial, ya. Enggak punya jiwa simpati ataupun empati terhadap orang-orang yang lemah, ya. Padahal sebenarnya, ya, kalau kita menolong orang-orang lemah itu kita sedang menolong diri kita sendiri dan juga menolong keluarga kita sendiri gitu. Sampai-sampai Nabi itu mengatakan innama tunsaruna bidu'afaikum, ya.
kalian ditolong oleh Allah sebab kalian menolong orang-orang lemah gitu ya. Kalian ditolong oleh Allah sebab kalian itu menolong orang-orang lemah. Artinya kalau kita ini menolong orang miskin ya, anak-anak yatim, sebenarnya kita nggak menolong mereka, kita sedang menolong diri kita sendiri itu. Ya. Sebab apa? Nah, ketika kita menolong anak-anak yatim ini, rahmat Allah turun itu ya. Hartanya menjadi berkah, ya, hidupnya jadi mudah, ya, hatinya jadi lapang, ya. Makanya tadi, kenapa ketika datang kepada Nabi orang yang hatinya hatinya lagi sedih, ya, hatinya lagi sumpek gitu ya, hatinya lagi kering, hatinya keras ya. Ketika datang Nabi, malah justru diperintahkan, sudah kamu sana pergi, cari anak yatim, nanti kamu usap kepalanya ya. Artinya disuruh berbagi dengan anak yatim ini, ternyata itu menjadi terapi ya, untuk melapangkan dada, untuk melapangkan apa? Hati ya. Sehingga hatinya terbuka ya, hatinya itu tidak tertutup lagi ya. Hatinya menjadi lunak dan tidak mengeras lagi ya. Nah, ini keutamaan jamaah sekalian ya, yang disebutkan di dalam ayat ini ataupun disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang keutamaan ya, peduli terhadap anak-anak yatim ya, peduli terhadap anak-anak yatim. Makanya kalau kita punya rumah ada anak yatimnya, itu rumah yang terbaik ya. Atau kalau kita di rumah kita nggak ada anak yatim, kita punya panti asuhan untuk anak yatim, atau minimal kita peduli ada aset atau ada saham yang kita tanam untuk membantu anak-anak yatim ya. Entah itu mungkin dari sisi kehidupannya ya, berasnya ya, atau beasiswanya ya. Sehingga mudah-mudahan kita masuk dalam kategori tadi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada ya. Aku dan orang yang peduli terhadap anak yatim itu nanti di surga seperti ini ya, seperti ini atau seperti ini tadi ya, dirapatkan jarinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jamaah sekalian ya, nanti yang membalap Nabi di surga ketika pintu surga itu dibuka pertama kali ya, Rasulullah dan umatnya dipersilakan untuk masuk. Ternyata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pintu surga ya, di belakang beliau itu nongol ibu-ibu itu ya. Ya, membalap kepingin mendahului Nabi masuk surganya. Ya. Jadi Nabi mengatakan ana awwalu man yaftahu babal jannah. Jadi aku ini nanti yang pertama kali, orang yang pertama kali buka pintu surga. Jadi pintu itu mau dibuka Nabi. Nabi mau masuk surga. Nah tiba-tiba ya, fa idam ra'ah tubadziruni. Tiba-tiba ada perempuan, ada ibu-ibu ya, ingin mendahului aku. Jadi mau dibalap oleh ibu-ibu di belakangnya tadi ya. Ada ibu-ibu itu nyelonong kepengen mendahului Nabi masuk surga. Padahal Nabi baru buka itu, pintu surga baru dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqulu man anti? Kamu siapa? Di stop dulu sama Nabi. Kamu siapa ini kok? Buru-buru mau masuk surga, kan pintu baru tak buka. Kamu siapa? Ya. Fataqulu ana imra'ah. Ana imra'atun ta'ayyamtu ala aitamin li. Atau ana imra'ah ta'ayyamat ala aitamili ya. Aku ini perempuan ya, seorang ibu ya, yang janda ya, ngurus anak-anak yatimku ya. Artinya kalau istri ditinggal mati suaminya, kemudian dia punya anak kecil-kecil, itu namanya anak yatimnya ya. Aku seorang ibu janda yang ngurus anak yatim yang dititipkan kepadaku. Ya. Ya. Jadi ceritanya sang ibu ini
masuk surganya bahkan ingin mendahului Nabi SAW itu disebabkan karena si ibu ini ceritanya ya. Si ibu ini itu adalah ketika ditinggal mati suaminya ya, di dalam riwayat yang lain itu ibu ini sebenarnya punya kesempatan untuk menikah lagi gitu. Ya, karena dia cantik mungkin ya, masih muda atau ada kesempatan untuk menikah lagi. Nah, kemudian dia tidak lakukan itu. Ya boleh, misalkan istri ditinggal mati suaminya kawin lagi boleh ya. Tapi si ibu ini tidak mau. Ya. Ana imra'ah ta'ayyamat ala aitamin li. Ya. Nah, dia seumur hidup menjanda demi merawat anak yatim ini. Ya, biasanya kalau istri tinggal mati suaminya, dia kawin lagi, ya anaknya kadang tidak terurus ya, atau anaknya menjadi anak tiri gitu ya. Dia tidak mau itu. Dia perjuangkan, ya, tetap menjanda demi untuk ngurus anak-anak yatimnya. Ya. Nah itu ternyata surganya hampir saja membalap surga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Jadi di dalam riwayatnya yang dijelaskan imro'ah dzatu mansab wa jamal. Jadi si ibu ini kronologi kehidupannya itu sebenarnya dia perempuan ditinggal mati suami. Nah, dia masih cantik ya. Dzatal jamal, cantik dia. Wa mansab, punya nasab. Ya. Jadi kalau janda-janda keren ya, janda-janda masih muda itu kan masih banyak punya daya tarik ya, dilamar orang ini, ngantri itu ya kan. Tapi dia tidak lakukan, artinya dia tidak menerima itu ya. Dia tetap menjanda seumur hidup demi untuk mengasuh anak yatim tinggalan suaminya ya. Ya. Dia biarkan itu ya. Dia pilih kehidupannya yang seperti itu. Makanya balasannya itu dia mendapati surganya tadi itu membalap ya, hampir saja membalap Rasulullah SAW ketika pertama kali Nabi membuka pintu surga tadi. Jadi imro'ah ya, dzatu mansab wa jamal habasat nafsaha ala yatamaha hatta matu au banu ya. Jadi sampai meninggal itu dia menjanda demi ngurus anak-anak yatimnya ya, dia tidak kawin lagi, enggak nikah lagi, walaupun sebenarnya boleh nikah lagi, tapi dia enggak lakukan itu demi untuk ngasuh supaya anak yatimnya tidak terlantar. Ternyata surganya tadi itu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk orang yang pertama kali ya masuk ke dalam pintu surga ya, masuk dalam pintu surga tadi yang pertama kalinya ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya keutamaannya sifat ya peduli terhadap anak-anak yatim. Saya kira itu ya. Mungkin ada pertanyaan. Masih berapa menit? Masih 3 menit ya. Silakan kalau ada yang bertanya tentang masalah fikih anak yatim ini. Ada yang bertanya jemaah? Kalau nggak ada yang bertanya, jadi kita tutup ya dengan satu ayat tadi ya, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma ya. Sungguhnya orang-orang yang mereka makan harta anak-anak yatim dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara ya. Sungguhnya mereka makan ya, masukkan di dalam perut mereka api neraka ya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak akan mereka masuk apa? Neraka sa'ir ya. Neraka sa'ir itu salah satu neraka yang dikhususkan bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim ya. Ya, menyalahgunakan dana anak-anak yatim secara zalim itu masuk dalam kategori neraka sa'ir ya. Demikian juga orang yang peduli terhadap anak-anak yatim, dia diberikan surga yang sangat tinggi ya, bahkan bersama Nabi. Ya.
bertetangga, berdekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam besok pada hari kiamat. Ya. Jadi lakukan kepedulian terhadap anak yatim walaupun hanya sekedar mengusap kepalanya tadi ya. Ya, man masaha bi ra'si yatim kana lahu bi kulli sya'rah hasanah. Ya, kalau kita ngusap anak yatim itu ya, kita usap kepalanya itu, tangan kita kena rambutnya itu, setiap rambut kata Nabi itu adalah kebaikan ya. Itu pahala setiap rambut yang kita usap. Kenapa yang diusap kok kepalanya enggak tangannya misalkan atau kakinya? Ya biasalah anak kecil itu kan seneng kalau dikudang gitu ya, dipegang kepalanya, diusap itu seneng anak kecil apalagi kalau dia yatim ya. Dia merindukan figur seorang bapak ya. Dia membutuhkan kasih sayang. Nah, salah satu bentuk prakteknya yaitu tadi pegang kepalanya diusap, dilus-elus gitu ya. Itu setiap rambut yang terkena tangannya adalah kebaikan ya. Kebaikan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Demikian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.